Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Nirvan Waladat, NIM 19051204075 dari Teknik Informatika 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Ya, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Kenapa kita menggunakan subnetting? Ya, subnetting digunakan untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Dan tujuan dari subnetting adalah mengefisienkan pengalamatan, membagi suatu kelas network atas jumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host untuk mengatasi masalah perbedaan hardware, meningkatkan security, dan mengurangi terjadinya kongesti. Lanjut, saya akan mempraktekkan gimana sih cara kerja subnetting. Sebelumnya kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Ya, di sini kita membutuhkan sebuah router. Ya, terus kita membutuhkan switch 2 buah saja, tidak usah banyak-banyak untuk mengefisienkan waktu ya. Terus kita membutuhkan 6 PC. Ini saya ubah dulu PC 1 biar urut. Ini kenapa saya buat 2 switch. Jadi ini misalkan kita buat sebuah jaringan ada 2 lab komputer. Ini saya ganti biar mudah. Lab 1, ini lab 2. Ya. Jadi dalam lab 1 ada 3 buah PC, dan di dalam lab 2 juga ada 3 buah PC. Terus kita hubungkan. Ini nanti saya akan memberi alamat IP pada semua PC, tetapi saya hanya akan memberi alamat gateway pada PC 1, PC 2, dan PC 4. Sebelumnya kita harus memberi alamat gateway pada router. Di sini router kan ada 2 kan, ya. Ada 2 colokan atau ada 2 kabel UTP dalam router. Ini kita pakai IP kan. Di konfigurasi ini adalah menggunakan alamat network. Biasanya alamat network itu diambil dari sebuah subnet. Misal ada 64 IP. Biasanya alamat awal IP digunakan untuk network IP, alamat terakhir IP digunakan untuk broadcast. Ya, alamat gateway ini digunakan untuk sebagai pintu masuk keluar masuknya sebuah data. Biasanya di alamat paling awal nomor setelah network, atau enggak di yang terakhir sebelum broadcast. Kita pakai yang terakhir sebelum broadcast saja ya.
Jadi 192.168.1.62. Kenapa kok pakai 62? Kan seharusnya kan ada 192.168.1.63 itu alamat broadcast. Ini subnet masknya kita ubah menjadi 192 karena kalau menggunakan 255.255.255.0 nanti ada 256 IP yang bisa digunakan. Kalau hanya 255.255.255.192 itu hanya 64 IP yang bisa digunakan. Tetapi 64 IP itu dikurangi network dan broadcast, jadi hanya 62. Dan 62 dikurangi gateway, hanya 61 IP yang bisa digunakan. Ya, saya memakai IP gateway 162. Ini jangan lupa portnya dinyalakan. Selanjutnya di yang kedua 192.168.126. Kenapa kita pakai 126? Ya, kan seharusnya kan 102, kan setelah 60 kan subnet yang pertama tadi 192.168.1.0 sampai 192.168.1.63. Dan di lab yang berikutnya supaya satu network itu memakai IP lanjutannya, yaitu untuk networknya 192.168.1.64 sampai dengan 192.168.1.127. Tetapi 127 untuk broadcast dan 1.64 untuk network. Jadi gateway-nya memakai 1.126. Jangan lupa portnya dinyalakan. Jika sudah, kita memberi alamat IP pada setiap PC-nya. Ini pada 192.168.1.1 karena titik nolnya digunakan untuk network. Kita harus mengasih alamat gateway supaya bisa berhubungan dengan lab yang satunya. Alamat gateway-nya 192.168.1.62 di router yang pertama. Karena ini di lab pertama. Kalau lab kedua tadi kan pakai 192.168.1.126. Selanjutnya di PC2 kita beri alamat IP yang selanjutnya. Subnet masknya tetap 192. Default gateway-nya sama 62. Ini untuk ya. Di sini di PC3 saya tidak memberi default gateway atau IP gateway untuk mengecek apakah jika tidak diberi gateway bisa berhubungan dengan lab yang satunya atau tidak. Ini di PC4 kita kan tadi 61.64 sampai dengan 1.127. Karena 1.164-nya dibuat untuk network, berarti IP network, IP yang bisa digunakan yang awalnya yaitu 1.65. Subnet masknya tetap 192, gateway-nya 192.168.1.126 seperti gateway pada router untuk lab yang kedua tadi. Titik 66.
2. Ya ini yang PC5 sama PC6 nggak saya kasih default gateway ya, atau IP gateway, soalnya untuk mengecek tadi kalau misal tidak diberi IP default gateway atau IP gateway bisa berhubungan dengan lab yang satunya atau enggak, karena melalui router. Jika sudah, ini sudah hijau semua, kita ubah menjadi mode simulation. Kita filternya kita edit dulu menjadi ICMP. Ya, ICMP ini untuk mengetes paket data. Kita coba mengirimkan simple PDU ya, dari PC1 ke PC3. Kita coba paket dikirimkan ke switch ke PC3, PC3 kembalikan ke switch, dan berhasil. Ya, kenapa ini berhasil? Karena ini masih dalam lokal jaringan lokal, jadi dia tidak keluar ke router. Karena PC3 tidak memiliki alamat gateway tapi masih dalam jaringan lokal dengan PC1, maka dia masih bisa berhubungan gitu. Terus kita lanjut, kalau misal kita lanjut dari PC1 ke PC4, kita coba ya. Paket dikirimkan ke switch yang lab 1, kemudian dikirimkan ke router. Ya, ini gagal. Kita coba ulang ya. Kita ubah ke real time dulu. Kita kembali ke simulasi. Filternya ICMP. Coba lagi simple video dari PC1 ke PC4. Kok dikirimkan ke PC4? Kalau PC4 mengembalikan ke switch, kemudian switch mengirim ke router ke switch dari lab 1 ke PC1, dan berhasil. Kok bisa berhasil? Ya, karena di sini PC4 memiliki alamat gateway. Jadi alamat gateway itu seperti gerbang, seperti kunci dari sebuah gerbang jaringan. Jika dia tidak memiliki alamat gateway, dia tidak bisa mengirim atau keluar dari jaringan lokal. Jika dia memiliki alamat gateway, dia bisa keluar dari jaringan lokal. Jaringan lokal itu maksudnya itu ya hanya di dalam lab 2 atau hanya di dalam lab 1 ini. Kita reset. Terus kita coba lagi dari PC2 ke PC5.
Oh maaf, ini simulasi yang tadi ya. Ini dari PC2 ke PC ke switch masih bisa karena dia memiliki alamat gateway dan ya, ini masih bisa keluar, tapi dia tidak bisa masuk karena PC5 tidak memiliki alamat gateway. Jadi dia bisa keluar ke router, tapi dia tidak bisa masuk ke lab satunya karena si penerima tidak memiliki alamat gateway tadi atau kunci sebuah gerbang jaringan tadi. Begitu. Kalau PC5 ini mempunyai alamat gateway, maka paket akan bisa masuk ke sini. Jadi dia tidak bisa menerima paket di PC5 karena tidak memiliki alamat gateway. Jadi kalau misal dari PC3 kan tidak memiliki alamat gateway. Kita mencoba mengirim ke PC6. Ya, dia langsung tidak bisa. Karena dia saja tidak bisa mengirim keluar. Dia tidak punya kunci untuk keluar gerbang tersebut. Maka dia tidak bisa mengirim paket. Begitu. Kita kembalikan ke mode real time. Terus coba kita cek pakai config untuk command prompt. Kita gunakan perintah tracer 192.168.1.3. Oh maaf, salah komennya. Tracer ya, jadi dia mentracer dari PC1 mentracer PC3 ya bisa karena masih jaringan lokal meskipun PC3 tidak mempunyai IP gateway. Dan kita coba keluar ke PC4 ya. Tracer 192.168.1.65 IP dari PC4. Ya, dia masih komplit karena PC4 memiliki alamat gateway atau bahasa gampangnya itu seperti gerbang jaringan. Jadi dia punya gerbang untuk keluar masuk. Kalau misal kita mentracer yang PC5 dengan IP 1.66, kita tunggu ya. Dia pasti gagal karena PC5 tidak mempunyai IP gateway atau alamat gateway untuk keluar masuknya sebuah data. Langsung request timeout kan. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita PC3 kita tracer kita mentracer PC6 ya, dia nggak bisa, dia pasti gagal soalnya dia tidak bisa keluar dan dia tidak bisa masuk, dia tidak bisa keluar dari lab 1 dan dia tidak bisa masuk ke lab 2. Kalau dia hanya mentracer PC1 dia bisa karena jaringannya masih lokal di dalam lab 1 saja. Jadi kesimpulannya, jika memiliki alamat gateway, jika kedua PC memiliki alamat gateway, dia pasti bisa berhubungan. Meskipun dia beda subnet. Karena ya, alamat gateway itu pintu atau gerbang utama. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.